Kami mengalami pengusaha-pengusaha yang berinteraksi, bertemu, sesudah itu mereka akan mengalami pemeriksaan. Pemeriksaan pajak, pemeriksaan-pemeriksaan yang lain-lain. Dan ada contoh di Jawa Barat membantu, di Jawa Tengah membantu. Setelah selesai katanya random, tapi 10 perusahaan miliknya semuanya diperiksa pajaknya. Yang katanya random. Apa yang terjadi? Takut orang membantu. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngompol ya, Ngopini Politik. Ini saya mau ngomongin capres dari Koalisi Perubahan lagi nih, Pak Anies Baswedan nih. Ketawa dulu, supaya nanti nggak terlambat ketuanya. Nah ini Pak Anies ini ora kesel gitu loh, ora capek itu loh, selalu nuding-nuding pemerintah terus ini. Tapi selalu bisa dibantah. Ya data yang disodorkan juga sering luput, nggak valid, malah cenderung ngawur. Dulu itu pernah loh dia bilang panjang jalan yang dibangun pemerintah, itu salah baca data. Ngakunya dijegal pemerintah, ya akhirnya dia bilang tidak merasa dijegal. Piye nih, harga kebutuhan pokok naik, ya faktanya pasar tetap rame. Ini hal-hal seperti ini kok ya orang kesel gitu loh. Juga pernah itu. Bilang komersialisasi pendidikan ya toh, angka putus sekolah ternyata turun bukan naik. Ini memang yang kasih info ini tidak teliti. Tim-timnya Pak Anies ini cenderung mengasal ngasihkan data, atau memang Pak Anies sendiri seneng buat isu-isu baru agar pemerintah selalu dipojokkan, seneng ini. Ini sudah banyak yang tahu loh. Mantan Mendikbud itu ahli tata bahasa, tata kata. Ini kalau mau puisi malah bagus ini. Sudah sejak jadi gubernur itu, ya, nah yang baru ini soal tuduhan adanya upaya menghalang-halangi pengusaha yang mau membantu dirinya. Loh, ini bener gak nih? Ini tenan pora ini Pak Anies nih. Isu ya coba nih. Bukan asal melempar isu loh ini. Nanti kalau dikejar belok kanan belok kiri. Ayo toh. Jika mau ikut pertandingan ya siapkan diri dengan matang. Peluang Koalisi Perubahan buat isu baru itu terbuka lebar loh. Ada banyak hal yang bisa disorot. Bisa disodorkan ke masyarakat, terutama kinerja pemerintah. Ini harus ini. Lah saya bisa menggemari Pak Anies. Terus kayak senjata otomatis loh, peruntungan itu banyak banget loh kalau gitu loh. Lah sayangnya ini saya bukan penggemarnya Pak Anies ini. Sayangnya saya ini mendukung pemerintah dan ada di posisi memperjuangkan Pak Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Otomatis ya nggak mungkin tak paparkan apa-apa yang jadi krusial poin itu saya enggak dijiplak. Nah di UGM kemarin itu saat tampil dengan Mbak Naswa Shihab, Pak Anies ceritanya menerima pengaduan para pengusaha. Ini masyarakat biar paham loh ini, yang laporan pajaknya diperiksa setelah ketemu dirinya. Lah mereka kemudian takut. Ini tenan orang. Wah ini pengusahanya piye nih, ketemu Pak Anies takut kalau diperiksa pajaknya. Masa bisa begitu tuh? Lah apa jika ada agenda pertemuan sama capres Koalisi Perubahan? Itu mesti laporan ke kantor pajak dulu. Supaya tidak diperiksa. Apa kantor pajak sekarang ngurus atau monitoring kegiatan politik pengusaha? Nah ini beneran apa ora? Tolong dong, orang dekatnya Pak Anies itu jelaskan tentang masalah ini. Biar masyarakat orang bingung. Setahu kita semua, kantor pajak yang hanya ngurus ketaatan wajib pajak. Nggak ada kaitannya sama capres, sama koalisi-koalisinan, nggak ada. Nggak ada urusannya tuh. Mau ketemu siapapun bebas saja. Orang urusan diperiksa, nak ketemu Pak Anies, tak periksa, nak ketemu Pak Ganjar, enggak gitu. Enggak ada itu. Berdasarkan informasi Pak Anies, ini ngomongnya Pak Anies loh ini, bukan ngomongnya Om Begawan nanti dikira saya buat hoak ini. Salah satu pengusaha
pengusaha, salah satu pengusaha yang membantu relawan Pak Anies, relawan mereka di sejumlah daerah loh itu, orang mesti jitok ini. Dia langsung diperiksa katanya itu. Masa nih. Ingat loh nih, kantor pajak nggak bisa akses data bank loh. Sehingga bila pengusaha itu transfer sejumlah dana, kantor pajak nggak tahu, kurang ngerti. Yang bisa mendeteksi ya PPATK, itu juga bila transaksinya janggal. Nah, sah-sah saja, rabobo nggak diperiksa. Lagian sepanjang transaksinya normal dan wajar nggak apa-apa. Tidak akan didalami kok. Mengacu pernyataan Capres Koalisi Perubahan seperti itu, kesannya kantor pajak tahu aktivitas pengusaha itu. Berarti ngerti, transfer sono, transfer ngerti. Kantor pajak nggak tahu tuh. Malahan katanya itu 10 perusahaan milik si pengusaha jadi objek pemeriksaan. Ya kejadian itu, karena ada kejadian itu, membuat para pengusaha resah dan takut. Resah dan gelisah, kayak lagu aja. Nah, ini Pak Anies bilang loh, nggak tahu siapa yang memerintahkan. Yo bener Pak Anies nggak tahu, dia bukan pejabat negara, tapi mengatakan memerintahkan itu jelas tuduhan. Lah Pak Surya Paloh apa juga tiba-tiba diperiksa perusahaannya? Kan dia yang sejak bulan Oktober 2002 tahun yang lalu sampai sekarang biayai pencapresannya Pak Anies tuh, hingga aktivitas Pak Anies di berbagai tempat, naik jet segala. Lo gak ada informasi Pak Surya Paloh diperiksa kantor pajak loh. Berarti kan enggak ini. Dan juga saat ini kan sudah September ini, mestinya segala urusan pajak ya wis rampung pada Maret April kemarin harusnya. Ya misalnya molor ya Mei Juni, selambatnya itu sudah benar-benar rampung kalau urusan pajak ini. Justru yang jadi pertanyaannya Om Begawan sekarang ini, jika ada pemeriksaan, jangan-jangan memang si pengusaha itu belum laporan pajak. Atau bisa jadi tidak jujur dalam menyampaikan laporan keuangan perusahaan. Ini masih diperiksa, orang saya kenal sama Capres ya diperiksa. Semuanya enggak tedeng aling-aling kantor pajak itu. Makanya mesti di cross check sama kantor pajak. Maksudnya, ini dua kejadian berbeda loh. Namun diceritakan berbarengan dalam menyampaikan itu, sehingga kesannya jadi terkait. Bundet ini. Ya ayolah, biasakan menyampaikan informasi itu dengan benar. Orang rasa ditutup-tutupi. Ya sebut saja nama perusahaannya apa gitu misalnya. Bila perlu direktur utamanya apa ownernya itu cerita langsung dia mendapatkan ketidakadilan misalnya. Ya rampung nggak apa-apa, santai aja. Negara kita negara terbuka. Dan ini negara hukum, kalau ada kesalahan ya harus berhadapan dengan hukum. Kita biasakan untuk transparansi sehingga tahu siapa yang salah di soal ini. Nah, jika si petugas pajaknya yang cari-cari masalah misalnya ini, gulek-gulek gitu loh. Wong pajak gulek-gulek misalnya ini. Ya biar jadi urusannya Menkyu, Bu Sri Mulyani Indrawati loh. Cuman diingat, semua harus konsekuen. Pak Anies cerita itu ada dasarnya harusnya. Dan kalau ada salah ucap, Pak Anies wajib meminta maaf. Gampang tau. Nah kebetulan waktu saya tadi nyiapin materi ini, saya nyiapin materi tentang ada pengusaha yang diperiksa karena ketemu Pak Anies ini. Wah, ini emang keren nih. Tiba-tiba muncul tanggapan dari Kementerian Keuangan merespon apa yang dilontarkan Pak Anies. Kebetulan nih. Pas ini. Ya memang keren ini. Keren betul ini. Kementerian Keuangan pimpinan Bu Sri Mulyani itu langsung tanggap tuh. Bila ada isu yang merugikan langsung ditanggapi. Staf khusus Menteri Keuangannya itu Pak Justinus Prastowo itu menyampaikan informasi Pak Anies itu perlu diperjelas. Karena penggunaan alat negara untuk kepentingan politik tertentu dipastikan tidak benar. Salah, orang benar. Saya ulangi sekali lagi ya. Tidak benar ini, jelas ini. Jelas apa belas Pak Anies orang ngerti. Masa sekelas mantan Mendikbud mencerna satu kalimat malah orang jelas ya. Kemenkyu dan Dirjen Pajak itu senantiasa berkomitmen menjaga integritas.
dan akan menindak tegas semua pelanggaran yang dilakukan pegawainya. Sekarang banyak tuh pegawai pajak, hati-hati itu. Wong pajak itu sugih-sugih loh, macam-macam itu sikat itu. Nah itu beliau malah membuka kesempatan. Bila ada pegawai Kemenkyu melanggar bakal ditindak. Nah ini masyarakat kalau ada orang pajak aneh-aneh, laporkan aja nggak apa-apa. Wis gendang sebutkan lah apa nama perusahaannya, kronologinya gimana, itu kanwil pajak mana yang melakukan, nama staf yang mendatangi siapa, buka semua aja. Biar kita juga tahu, masyarakat juga paham. Komitmen Menteri Keuangan atau Kemenkyu memprofesionalkan kinerja aparatnya mesti kita dukung. Kita dukung. Jadi ASN nek kerja nggak bener, orang cetok, ya mari kita benahi sama-sama. Kalau kelakuannya bejat ya pecat gitu loh. Ini masyarakat biar seneng. Negara kaya ngene arep aneh-aneh itu loh. Kurang ngopo. Kalau mau aneh-aneh. Apa para pendukung koalisi perubahan lupa? Ekses kasus Rafael Alun menyeret banyak pegawai Kemenkyu. Oh, ini hati-hati ini. Bukan sekedar dipecat tapi juga dipidanakan, dipenjara serta kekayaannya disita oleh negara. Jaluk meneh. Kurang profesional bagaimana mereka? Sebutkan kurangnya di mana. Biar jadi masukan buat Sri Mulyani atau sebutannya Mbak Ani itu. Kita jangan hanya jadi kompor saja loh. Mau manas-manas itu. Ben anget-anget ben kobong. Tapi yang umum atau panas orang-orang lain ini. Ini menunjukkan kita semua tidak sekedar anti Pak Anies. Namun mendorong perbaikan di Kemenkyu. Tapi bila informasi itu valid, bisa diverifikasi. Bisa dibuktikan kebenarnya. Oh, nak mau nudeng-nudeng tok. Atau hanya menuduh-nuduh tok ya repot no. Kasihan staf Kementerian Keuangan. Kerjaannya mereka tuh berat loh. Oh, masih difitnah macam-macam. Oh ya ini perlu nih. Perlu ditambahkan pesan Pak Justinus ini. Ini saya baca tadi. Beliau malah mendorong para capres. Oh, HP ini ada pesan dari Pak Justinus ini dan kontestan politik bisa menjadikan pajak sebagai isu utama. Loh, dikasih bahan loh ini dalam diskursus atau narasi utama. Oh, setiap bicara ke masyarakat agar bisa muncul kesadaran serta kepedulian demi tercapainya tujuan bernegara. Yakni menciptakan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Pajekin mlebu kabeh ora nek sing bocor, masyarakat jadi sejahtera. Gimana ini tawaran dari Kemenkyu Pak Anies? Tanggapi ora ini tak bocorke loh ini. Ayo disambut ini. Bila perlu datang ke kantor Bu Sri Mulyani, golek bahan untuk narasi-narasi kampanye, bawa datanya biar dilakukan proses internal. Ke depan para pengusaha yang mau bantu capres juga nggak was-was, ora ketakutan. Termasuk jika mau bantu Pak Ganjar. Iya toh. Oh, pengusaha yang bantu Pak Ganjar suka banget itu. Aku ngerti ya. Jangan sampai dibuka di sini nanti jadi isu liar nanti. Karena dia punya keinginan negara ini jadi sejahtera. Jadilah politisi yang bertanggung jawab atas apa yang disampaikan. Wah ya, tantain ini buktinya ini. Biar nggak terjadi ketakutan para pengusaha-pengusaha. Salam Begawan, salam ngompol. Sampai jumpa.